Terus kita juga tidak menuntut yang lebih, kita hanya menyampaikan ini loh hasil apresial dari lembaga perguruan tinggi Universitas Pasundan. Satu lagi mungkin Pak, ada pertanyaan kan isu kenaikan tunjangan itu kan perlu diklarifikasi juga. Betul tidak sih gitu kan? Terkait isu yang terjadi saat ini menurut pandangan saya itu kan hal yang wajar, bukan kenaikan tapi penyesuaian. Ya. Kenapa saya katakan penyesuaian? Kemarin lembaga DPRD menggunakan jasa apresial, yaitu dari Unpas Bandung ya, Universitas Pasundan Bandung. Dan lahirlah rekomendasi atau kebijakan hasil observasi, analisa di lapangan yang menurut pandangan saya selama ini Dewan kan main di float dari TAPD bahwa anggaran tunjangan tersebut dianggap sudah layak. Nah, pada saat kita mencoba menggunakan jasa atau tim apresial, ternyata ada selisih angka. Dan menurut pandangan saya juga ini kan baru wacana dan pembahasan. Hasilnya kan sudah ada. Ya. Nah, nanti juga kan berdasarkan kepada kemampuan keuangan daerah. Oh gitu. Ya, kalau yang sekarang berkembang di masyarakat, menurut pandangan saya, ya mereka karena belum mengetahui bagaimana proses teman-teman tim apresial dalam menganalisa, menilai, baik dari tunjangan perumahan maupun tunjangan transportasi. Yang menurut pandangan saya di sini saya akan coba gambarkan bahwa kaidah untuknya ansar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang pemeriksaan keuangan negara. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan sebagai kelanjutan juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara. Di sana juga ada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2017. Kemudian juga terkait tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 tahun 2017 tentang hak keuangan dan hak administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir ada sebagai landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 tahun 2017 tentang keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kuningan. Artinya Sebagai payung hukum udah jelas ya, aturan Ya. sudah jelas. Tapi baru wacana gitu kan ya Pak ya. Belum Iya, tentu kan kita juga disesuaikan dengan kabupaten kota lain kemarin menyesuaikan dari hasil apresial pada saat sebelum pembahasan APBD 2021. Ya. Mereka lebih dulu bulan Agustus Ya. menggunakan jasa apresial. Kami di Kuningan setelah Kota Palu, kita Kuningan memang paling terakhir, menggunakan jasa tim apresial untuk menilai terkait anggaran tunjangan perumahan maupun tunjangan transportasi. Dan ini juga kan nanti mungkin dibahas pada saat mungkin di rapat dengan teman-teman TAPD. Bisa di dalam anggaran perubahan atau mungkin juga nanti mengingat anggaran APBD di tahun berikutnya yaitu tahun 2022. Oke. Saya kira nggak ada masalah lah. Ya, ya. Terus kita juga tidak menuntut yang lebih, kita hanya menyampaikan ini loh hasil apresial dari lembaga perguruan tinggi Universitas Pasundan. Dan kalau itu juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Iya, soalnya kan banyak juga yang bilang katanya ini lagi situasi pandemi di saat refocusing gitu kan seperti kan itu. Ini baru menyampaikan hasil apresial. Belum melaksanakan pembahasan. Ya, makanya hasil baru apresial wacana, nongol seperti ini, kemudian kita menyampaikan kepada TAPD. Ya. Terus kemudian kita juga bertemu 4 pimpinan DPRD menyampaikan langsung kepada Pak Bupati, Haji Acep. Artinya baru wacana belum tentu gitu kan Iya, direalisasikan sekarang gitu ya. Ya, yang kita kedepankan di lembaga DPRD Kabupaten Kuningan ini kepentingan rakyat lah. Ya, ya. Kita tahu persis bagaimana pandemi COVID-19 ini meluluhlantakan perekonomian. Ya, kita berharap kesehatan segera pulih, ekonomi juga bangkit. Ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi berbanding tegak lurus dengan pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Kuningan. Dan RSCI juga digunakan gitu ya Pak. Saya kira itu beda lagi. Beda lagi ya. Ya, oke. Oke, pemirsa, itu terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Kita kan jadi jelas juga ya Pak ya, tidak liar. Tidak liar. Itu makanya saya bersyukur sekali, terima kasih apresiasi tinggi-tingginya kepada Kuningan Mas, ya, Pak. ke pimpinan redaksinya, kepada jajarannya, kreatif sekali nih teman-teman Kuningan Mas dalam menjamu, memainkan peranan isu-isu strategis baik di dunia politik, sosial, budaya, kemudian pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan. Dan dengan adanya agenda seperti saat ini tadi diawali dengan catur permainan catur, kemudian juga ada wawancara khusus terkait isu-isu yang strategis yang saat ini di pekan-pekan ini terutama berkembang di media sosial, di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Saya hargai betul, luar biasa lah Kuningan Mas. Dan saya doakan Kuningan Mas tetap maju, solid beritanya juga bisa akurat, terpercaya dan berbanding tegak lurus, seimbang, berdiri di posisi tengah-tengah sebagai media yang di dalam kontrol sosial Pak. Ya betul. Di dalam perjalanannya sebagai kontrol sosial ini bisa dirasakan makna dan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Kuningan. Amin. Pokoknya Kuningan Mas, oke. Oke, amin. Oke, terima kasih Pak Haji sekali lagi. Dan pemirsa Kuningan Mas Channel, itu aja. Kita akan lanjut di bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Pak.